Menjadi residen itu yang paling penting itu adalah mental. Mentalnya dulu. Mental dulu. Mau punya finansial nggak punya mental nggak akan bisa. Ingat R1 itu berat. Wah. R0. Ingat R1 itu berat. Dianggap tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Tapi kita tahu bahwa atau prinsip saya adalah tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan. Betul. Artinya kalau kita ingin tumbuh, kita harus keluar dari zona nyaman. Harus menjalani prosesnya. Harus menjalani prosesnya, harus betul. Menikmati proses. Menikmati. Dokter Nonot, dok, mau tanya dong, dulu gimana sih kok ceritanya pengen jadi dokter forensik? Ya, sebenarnya saya itu pengen jadi dokter bedah, Mbak. Oh, terus? Cuman nggak pengen bersama dokter anestesi. Oh, dari karir dokter Septian ya? Ya, nggak cuman itu sih. Udah di sini ya dok ya. sorry dok, tadi ini iseng. Kok beneran bisa ngobrol? Udah siap nih. Ya, Mbak. Dari tadi ya dok di sini ya dok ya. Iya, 2 jam yang lalu. Oh 2 jam yang lalu. Saya juga dari kemarin dok. Oke dok, ini narasumbernya udah nungguin dari kemarin juga. Oh, dok. iya. Selamat siang. Siang. Kita langsung buka aja ya dok ya. Baiklah. Oke, ini episode keberapa dok? 8. Ke-8 ya. Selamat siang. Halo Sobat Muardi semuanya. Kita jumpa lagi dalam Positif Podcast Sehat Solutif di RSUD Dr. Muardi. Mungkin saat ini kalian nonton di YouTube channel atau di Spotify. Bersama saya kembali Mary dan Nonot. wah, dengan Dokter Nonot. Bukan yang ini ya, yang ini tapi ya mungkin kameranya bisa di close up kan. Ya. Beda tipis. Tapi lebih mutan ini dok. Oke, nah siang hari ini sudah ada 2 narasumber di samping kanan saya ya. Sudah kelihatan ini mungkin kameranya bisa di close up. Ini di sebelah saya ada 2 dokter keren. Kok semua dokter-dokter ini mau ngobrolin apa sih gitu? Yang jelas, tapi kita siang hari ini nggak akan ngobrolin kesehatan atau sakit penyakit, tidak ya. Kali ini kita mau ngobrol yang berbeda dari biasanya, tapi tetap yang kita undang di sini tamu-tamunya dokter-dokter keren. Nah ini di sebelah saya ada Dokter Propan dan Dokter Arif. Yeay. Mungkin sobat-sobat Muardi di rumah atau mungkin teman-teman di rumah sakit Muardi nggak asing gitu ya. Cuman karena ketutup masker ya, mungkin bisa dibuka sedikit dok. Dibuka sedikit Dokter Propan ya, nih karena untuk prokes ya, jadi sudah kelihatan ya wajahnya ya. Nah, ini yang akan mengenalkan nanti langsung Dokter Nonot, karena ceritanya mereka adalah teman sepermainan, ya. Teman sejawat. Teman sejawat ya. Ya ini dok, nih kita mau ngobrolin apa sih siang ini kok bisa narasumbernya dokter-dokter kece di sebelah saya ini. Iya. Luar biasa ya. Jadi sebelumnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dulu juga sama narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini ya. Ternyata mereka bertugas di Muardi ya. Bertugas di Muardi sebagai residen. Nah, dokter residen apa sih dok sebenarnya dok? Itu ya, residen Soekarno ya. Atau Presiden. Itu apa residen Jokowi? Oh enggak ya. Apa sih dok residen itu kalau di Muardi itu memang mungkin pasien-pasien itu memang nggak asing ya dengan kata-kata ditangani oleh dokter residen atau nah itu apa sih dok sebenarnya? Ya, dokter residen itu adalah dokter umum yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis. Jadi mereka-mereka ini adalah calon-calon
spesialis nantinya. Ini bisa dilihat ya, ini calon dokter spesialis. Luar biasa. Mungkin langsung kita tanya aja nih dok, di sebelah saya ada dokter Propan. Ya. Dokter Propan mengambil pendidikan spesialis apa dok? Anestesi dan terapi intensif. Kalau dokter Arif? Saya ilmu penyakit saraf atau neurologi. Oke. Dokter saraf ya. Kalau saya pakai saraf pakai P ya. Wong saraf berarti sarapan. Oke. Nah ini mungkin untuk mengawali ya dok ya, yang memotivasi dokter dulu mengambil jurusan atau pendidikan spesialis anestesi dan saraf apa nih dok? Dokter Propan dulu. Saya dulu ya. Apa ya yang memotivasi sebenarnya ya saya suka anestesi. Ya. Anestesi apa sih dok? Mungkin ada yang nggak ngerti nih. Kalau dokter anak, dokter penyakit dalam mungkin banyak yang paham ya dok. Kalau anestesi ngapain dok? Gitu. Anestesi ini sebenarnya saudaranya Mas Bius. Gitu ya. Ada Mas Bius mana? Nggak ada. Kalau orang umum di rumah mungkin dokter Bius. Dokter Bius. Nah kalau itu kayak pada paham ya, tukang bius. Tapi bukan tukang palak ya dok. Kan. Cuma bikin bobo, tenang. Iya. Ya, tadi dok, motivasinya dokter. Motivasinya sebenarnya apa ya? Anestesi itu buat menarik, memang apa ya? Anestesi itu buat saya menarik karena dia tidak monoton, dia dinamis. Kenapa dinamis? Untuk mengasesmen satu pasien dengan diagnosis sama, itu kita bisa melakukan teknik pembiusan yang berbeda. Mungkin orangnya sama, diagnosisnya sama, tapi cara yang kita bisa gunakan tuh macam-macam. Dan mungkin juga pada hal-hal yang seperti itu bisa bikin bisa improvisasinya lebih banyak. Jadi nggak monoton. Jadi nggak asal bius pasien sama gitu ya dok ya. Berarti kalau sampai ketemu dengan dokter Propannya agak ngeri juga ya. Berarti harus yang mau dioperasi ya dok. Kalau yang sakit-sakit cuman diare gitu, demam gitu nggak ketemu ya dok. Tapi kalau udah mau dibedah gitu ya atau masuk ruang OP pasti ketemu. Jadi agak ngeri ya dok ya. Iya. Semoga kita tidak bertemu ya dok di ruang operasi. Semoga. Dokter Arif gimana dok? Kalau saya motivasinya itu ada dua hal. Yang pertama itu keluar dari zona nyaman. Jadi ketika itu yang pertama, ketika sudah lulus dari dokter umum, kemudian bekerja, sudah mapan itu terkadang beberapa orang itu sudah nyaman dengan kondisinya lah. Tapi ada orang yang kadang itu tidak suka dengan kondisi nyaman itu. Jadi keluar dari zona nyaman. Kemudian mau tidak mau adalah untuk dokter itu dua hal. Satu melanjutkan karir di spesialis, yang kedua pebisnis. Waktu itu pebisnis mungkin belum ada gambaran. Langsung liriknya ke sini. Mungkin bisnis. dokter nonot. Yang kedua karirnya adalah spesialis. Dari spesialis ini kita ambil, saya mengambil yang sekiranya nanti lebih bermanfaat lebih untuk orang banyak. Artinya jumlah pasien itu akan banyak sekali kasusnya. Salah satunya waktu itu terpikir adalah di vaskuler. Sempat saya berpikir untuk masuk ke kardiologi dan sudah mendapat rekomendasi, cuman tidak jadi masuk. Kemudian akhirnya di tahun berikutnya saya mengambil untuk neurologi dan alhamdulillah bisa masuk. Tadi mungkin untuk sobat Mardi yang belum tahu, kardiologi itu mungkin kalau orang awam jantung. Spesialis jantung ya dok ya. Betul. Akhirnya mengambil neuro atau saraf. Iya. Tahun berapa sih dok kalau boleh tahu dok kalau dokter Propan? Saya nyoba PPDS tuh baru keterima setelah 4 kali. Oh ternyata bisa nggak keterima juga ya? Nggak gampang susah buat ternyata ya. Kirain tuh pasti keterima gitu, ternyata enggak ya? Waduh. 4 kali daftar baru akhirnya keterima. Tahun? Tahun mulai pertama daftar tuh 2017. Itu yang gagal? Itu gagal. Akhirnya coba lagi. Keterima tahun? Keterima tahun 2019 di FK UNS ya, UNS. Di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Oke, kalau dokter Arif? Kalau saya alhamdulillah sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Wah, ini mantap berarti. top ya. One shoot. Pinter. 2016 bulan Agustus itu juga ada ceritanya Mbak, lucu itu. Waktu saya hanya mau meminta legalisir ijazah, saya ketemu teman juga satu angkatan, sekarang sudah lulus dokter Winulang, sudah lulus spesialis.
THT. Waktu itu bilang, ayo daftar sekolah gitu. Berarti waktu itu legalisir bukan untuk mendaftar? Bukan, mau Ceritanya memperbaiki legalisir. STR Oh. di Kalimantan. Ya, seperti Berarti itu. nggak terencana gitu ya? Tidak Dok? terencana. Hari Jumat ketemu beliau, Senin saya harus terbang, harus kembali ke ke Kalimantan karena waktu itu kerja di Kalimantan. Dan yang mengurus itu akhirnya saudara sama istri, ya udah daftar gitu aja, alhamdulillah keterima. Wih. Jadi 2016 daftar, masuk kita awal itu Februari secara resminya Februari 2017. Oke, Dokter Arif, mungkin tadi nyinggung sedikit tentang zona nyaman. Waduh, menarik. Apa ini zona nyamannya Zona Dokter nyaman. Arif Oh, iya. sebelum masuk ke betul-betul. dunia residen? Mungkin diceritakan juga waktu itu di mana? Ya. Gitu. Tadi soalnya kok harus terbang ke mana ini? Kok nyaman-nyaman Kalimantan aja. ini ya. Waduh, kok enak itu kayaknya. Waktu lulus 2000 S1 atau dokter umum itu di 2012, saya keterima di Kalimantan itu di 2013 awal sekitar bulan Maret. Jadi interview hari Rebo, Kamis sudah disuruh masuk. Jadi saya bekerja di Kalimantan sekitar 4 tahun. Memang tapi bekerjanya bukan di PTT atau bukan di puskesmas atau rumah sakit, tetapi di perusahaan. Artinya kita di dokter dokter perusahaan seperti itu. Dan di kelebihannya memang di dokter perusahaan itu lebih ke arah dokter dididik untuk ke arah manajerial. Dia bukan ke arah pelayanan ada, tapi lebih ke arah ke manajerial. Jadi ke manajerial mungkin lebih seperti dokter puskesmas, tapi secara jenjang karir adalah mentok di situ. Dan waktu itu memang sudah saya sudah mentok, tidak bisa kemana-mana lagi. Artinya sudah tiap hari keseharian akan seperti itu, dan berpikir adalah memang secara fasilitas, kemudian secara finansial sangat lebih dari cukup. Finansial. Oh, itu Memang maksudnya zona nyaman itu salah maksudnya. satunya. Oh, gitu yang bikin Dan- nyaman itu ya. Zona nyaman yang yang tidak yang mungkin waktu itu saya berpikir adalah tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan dalam artian perang greget. Setiap hari saya akan menjalani Begitu hal aja. seperti itu Monoton ya, Dok? monoton. Masa dalam hati saya bertanya apakah saya akan menjalani seperti ini selama sampai pensiun. Terus kemudian ya sudah putuskan untuk keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru. Mengambil residensi atau PPDS. Nah, terus saya mau nanya nih, tadi kan zona nyaman. Apakah ketika sudah keterima jadi PPDS jadi tidak nyaman? Ya. Maksudnya keluar zona nyamannya nih gimana, bisa diceritain nggak transisinya ya? Apa sih? Keluar Kemudian mungkin ya terkait juga kalau tadi monoton karena kegiatannya itu aja. Ya, Nah, setelah jadi residen tuh juga gimana, Dok? Ya, Kegiatannya, perubahannya. seperti yang dokter Propan tadi bilang, jadi anestesi seperti kayak dinamis. Sama di residensi itu tiap hari itu kita akan mendapatkan atau melakukan pekerjaan yang berbeda-beda terus. Meskipun merawat satu pasien lain pasti ada hal-hal yang sangat berbeda dan sangat menarik. Terkait zona tidak nyaman, dianggap tidak nyaman pasti tidak nyaman. Tapi kita tahu bahwa atau prinsip saya adalah tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan. Betul. Artinya kalau kita ingin tumbuh, kita harus Keluar dari zona nyaman. harus Betul. menjalani prosesnya. Harus menjalani prosesnya, Harus betul. menikmati proses. Iya. Menikmati. Oke, saya mau tanya ke Dokter Propan ini sekarang ya. Gimana? Dokter Propan residen atau program PPDS ini apakah beasiswa atau Bukan, bukan? mandiri. Mandiri ya, Dok? Iya. Mandiri alias bayar Iya, sendiri. Betul, betul. Ya, itu sama sebenarnya. Iya. Semua melalui prosesnya. Semua keluar dari zona nyaman. Zona nyaman yang saya sebenarnya sudah sampai zona nyamannya saya. Oh. Kenapa? Banyak duit juga, Bro. Ya itu dari mulai lulus koas itu udah mulai jaga-jaga klinik, ngamen, ya gitu ngamen. Oh, ngamen, ternyata ini ya, perjalanan seorang koas. 24 jam ke 24 jam. Oh, luar biasa. Terus 48 bisa- jam mungkin, Dok? Iya, 36 jam. tuh. Berapa itu dulu? Tarifnya berapa, Dok? Lumayan lah pokoknya. Iya. Sampai dengan saya sebelum residensi ini kerja dulu 6,5 tahun. Saya sampai harus gimana, Dok? memperbarui STR saya setelah 5 tahun. Oh. 6,5 tahun saya harus kerja dulu, dari mulai klinik-klinik, kemudian jaga rumah sakit, kemudian rata-rata sih semua di luar
Jawa sih, karena ada yang harus dikorbankan ketika kita harus mencapai tujuan kita. Waktu itu saya berpikir di Jawa ini saingan banyak. Terus gitu ya. saya nge-planning kayak gitu, saingan banyak. Terus income juga otomatis pasti menurun jelas. Semakin kuenya satu dibaginya saya semakin melihat banyak. peluang, sedangkan cita-cita saya memang saya harus bisa sekolah. Saya harus bisa sekolah. Saya harus bisa sekolah. Saya tidak mau menyulitkan orang tua saya. Itu target saya. Luar biasa. Jadi saya nggak mau dibiayain oleh bukan ya udahlah, cukup lah, orang tua saya sudah cukup membiayai saya sampai lulus dokter. Habis itu ya harusnya saya bisa berdiri sendiri. Harapannya sih kayak gitu cita-cita saya. Termasuk untuk menikah, termasuk untuk sekolah, untuk bertahan hidup kemudian. Nah, 6,5 tahun itu saya habiskan di luar Jawa. Kenapa? Karena peluangnya lebih besar. Kemudian di sana take home pay-nya ya lebih menarik. Ketiga, ya apa ya? Jadi kalaupun kita dapat uang, kita bingung mau diapain. Nggak ada tempat buat, nggak ada mall, Mau beli buat apa? shopping, ya kan, Dok? Mau dibeliin buat apa? Akhirnya kan mau nggak mau numpuk sendiri tuh. Ya, kayaknya ini yang untuk biaya sekolah ini kayaknya. Nah, Ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman koas ya, mungkin yang masih belajar gitu kan. Betul. Nah ini ternyata kiat-kiatnya ya. Di luar Jawa ternyata tuh emas ya, itu emas waktu gak itu pada butuh ya. sekarung berlian ya. Nggak cuma emas ya, berlian ternyata. berlian. Mungkin Ya, bisa jadi inspirasi buat adik-adik ya Dok ya. Saya mikirnya gitu dulu, saya melihat peluang, peluangnya seperti ini. Kalau di Jawa kan kita harus ketika kita masuk ke sebuah dunia baru, keluar zona nyaman kita nggak asal main keluar zona nyaman, tapi kita harus bisa mapping. Apa yang kita lakukan mapping ya, kita lihat apa saja di situ, peluangnya bagaimana, kemungkinan kita seperti apa, kita berada di posisi mana, apa yang bisa kita dapatkan di situ. Wah, luar biasa. Berarti keluar dari zona nyaman, terus habis itu cari cuan, cari cuan untuk membiayai lagi untuk sekolah. Berarti tadi yang kalau Dokter Arif 4 tahun, Dokter Propan 6,5 tahun ya. Berarti hasil selama sekian tahun itu akhirnya untuk biaya mengambil ini ya, spesialis ya. Iya, betul Mbak. Termasuk bisa buat menikah, Wah. termasuk bisa Tadi. buat bertahan hidup, termasuk ya yang paling penting sebenarnya jangan lupa ketika mau sekolah sebaiknya investasi dulu. Investasi juga penting. Wah, Jadi, ternyata residen bisa sempat investasi ya, Dok? ya sebelum residen investasi, jangan setelah residen. Iya. Belum presiden tepatnya. Ya. Nggak mungkin. Itu semua yang dikumpulin tuh cukup untuk membiayai selama, kok boleh tahu residen berapa tahun sih? Kalau Dokter Arif nih barusan neurologi ya rata-rata Dok? 4 tahun. 4 tahun. Rata-rata. 8 semester. Anestesi juga Anestesi. programnya 8 semester. Programnya 8 semester, jadi sekitar 4 tahun ya. 4 tahun. Itu cukup nggak Dok tabungan selama bekerja dulu? Karena mungkin Sobat Mordi perlu tahu ya, kalau selama menjadi residen atau bersekolah mengambil spesialis itu nggak gimana Dok? Salah satunya adalah nggak boleh praktek. Nggak boleh praktek. Jadi udah kehilangan sumber pendapatan ya dari betul. keahlian kan, ahliannya dokter ya, Ya. tapi udah nggak boleh praktek nih kalau mengambil spesialis. Nah jadi gimana Dok? Kira-kira sempat ini nggak sih? Apa semua tabungan itu cukup untuk biaya sekolah dan lain-lainnya? Apalagi kalau udah menikah ya Dok, Iya. ada Anak istri, juga. ada anak, kebutuhannya dan luar biasa kan kalau sudah anak-anak Betul, itu gimana Dok? Ya apa ya, kalau menurut saya pribadi sih yang namanya apalagi kan ini kan menjadi residen ini kan bukan cuma tujuan saya ya, bukan cuma cita-cita saya, tapi keluarga berarti bersama istri dan demi istri dan anak lah istilahnya. Jadi kita sama-sama saling kerjasama. Memang ya itu sebelum residensi ya paling nggak ada punya tabungan jelas, terus investasi ada yang kita harus juga investasikan, mau berupa apapun ya intinya kita harus investasi. Terus yang ketiga ya karena kita tujuannya bersama, demi bersama ya kita saling ngelengkapin ya, mau nggak mau ya ini istri saya sih alhamdulillah bisa bekerja. Istri bekerja. Gitu. Ya. Istri dokter juga sama? Istri dokter umum. Oh dokter umum. Dokter Arif? Kalau saya kebetulan istri di rumah, ibu rumah tangga. Nah, Ibu rumah Jadi, tangga. kalau dibilang cukup
kita cukup-cukupkan, Mbak. Cukup-cukupkan. Jadi memang sebaiknya kalau untuk kita sebagai dokter itu harus ada dana darurat. Artinya dana darurat itu kita bisa memperkirakan, iya, bisa memperkirakan sekiranya nanti dalam 4 tahun ini meskipun sudah kita planning, tiap per bulannya selama kita tidak pernah bekerja sama sekali akan keluar seperti ini untuk kita di residensi atau untuk anak dan istri misalnya. Cuman kadang memang ada dana-dana darurat atau keperluan darurat yang tidak kita sangka ternyata keluar seperti itu gitu loh. Jadi memang kita harus siapkan untuk dana darurat tersebut supaya dalam pendidikan residensi itu tidak menghambat untuk jalannya pendidikan, karena memang waktu, tenaga, pikiran itu sangat tercurah sekali untuk di dalam pendidikan residensi. Semakin banyak kita mencurahkan waktunya di pendidikan residensi, pengalaman kita atau keahlian kita akan semakin baik seperti itu. Wah, ya Dok. Jadi berarti kayak suatu mencurahkan jiwa raganya ya. Sampai nggak punya waktu di luar kegiatan residensi, Dok. Ini berarti mendukung tambah jaga nih kayak gitu. Iya. Jangan gitu, Dok. Nanti didengar senior. Setelah jadi residen apa bener-bener all out untuk di rumah sakit? Kehidupannya atau masih ada bisa berkegiatan yang lain atau masih untuk keluarga masih timing untuk keluarga kan kita sekolah untuk keluarga, artinya keluarga yang pertama. Kemudian untuk residensi ya kita harus pandai-pandai untuk ini, Mbak, memperdahulukan mana yang prioritas. Kalau saya selalu berprinsip adalah keluarga itu yang utama. Itu keluarga. Kemudian residensi adalah juga hal yang sangat penting, sehingga kalau duanya itu bisa serasi sinkron gitu, saya kira nanti lancar-lancar saja seperti itu. Ya, Dokter Propan juga gitu. Kok Pak pagi, siang, malam, sore, tengah malam di ruang operasi waktu masih R1 itu loh. Semester awal itu gimana? Itu masa-masa ya memang proses gitu. Ya udah terima aja proses dan jalanin aja gitu. Kalau itu, tapi ya sama sih intinya, keluarga, waktu-waktu lain ya buat keluarga. Kedua ya untuk residensi ini ya termasuk ekstrakurikuler di luar residensi. Itu berarti nggak punya hobi lain, misalnya bermusik atau mancing atau apa? Jelas bisa. Jelas bisa ternyata ya. Jadi di anestesi itu ada bersepeda, ada main bola, ada futsal, ada touring, ada itu harus ikut ya, Dok? Ada pokoknya macam-macam. Itu semua ikut, Dok? Ya menyesuaikan ya ikut menyesuaikan, maksudnya kalau lagi jaga ya nggak mungkin ikut, tapi kalau selagi bisa ya pasti ikut, diusahakan ikut. Ini jadi juga pesan buat Sobat Muardi juga ya, Mbak ya, yang masih pendidikan ya, masih S1 mungkin nanti nanti ambil spesialis gimana ya, sibuk, nanti takut kalau misalnya hobinya tidak tersalurkan atau nggak punya kesenangan, ternyata masih bisa. Ya, jadi residen tuh nggak melulu tentang harus jaga ya belajar, tapi ternyata ada kegiatan-kegiatan lain gitu kan, seperti tadi ya. Saya sering dengar sih tenis gitu kan, Dok, badminton gitu kan. Goes. Jadi tetap ada kegiatan yang lain ya, Dok ya. Biar nggak stres, biar refresh gitu ya. Oke, Dok. Kalau tadi kita ngomongin seneng-seneng, ada nggak sih, Dok, kira-kira kesulitan, Dok? Mungkin dari Dokter Arif dulu. Kesulitan. Masa-masa sulit ada. Bisa diceritakan sedikit, Dok? Kesulitan mungkin yang paling kalau saya pribadi alami adalah ketimpangan antara yang pertama bekerja dengan kita dapat fasilitas dan punya kedudukan, jabatan. Kemudian waktu di zona nyaman tadi ya. Betul. Terus menjadi zona kemudian tidak nyaman. Menjadi zona tidak nyaman. Artinya sebenarnya bukan zona tidak nyaman, tetapi adaptasi. Dan beberapa termasuk saya itu agak lama untuk adaptasi. Cuman kita ikuti ritme aja. Kalau residensi seperti ini, jadi kita berusaha untuk beradaptasi sesuai dengan situasi sama pendidikannya seperti apa, supaya kita memang benar-benar menjadi nanti ahli di spesialis masing-masing seperti itu. Jadi itu yang paling
tantangan terbesar waktu itu adalah kesulitan terbesar itu adalah diri saya sendiri, yaitu beradaptasi itu. Iya, dengan dunia baru. Dengan dunia baru, betul. Ya. Terus sempat saya dengar nih Dok, katanya sampai buka bimbingan belajar. Iya, nah itu kenapa sih kok sampai buka? Waktu itu sudah di kok apa kurang kerjaan gitu atau gimana ya? Perasaan jadi residen tuh udah sibuk banget ini sudah di buka ini Mbak, sudah semester 5-6 gitu. Dimana saya tipikal orang yang nggak bisa kalau tanpa pecutan. Jadi tidak ada kerjaan. Artinya di semester itu tuh untuk sudah mulai berkurang untuk beda dengan waktu awal. Sehingga untuk mencari kegiatan salah satunya seperti itu. Di samping untuk merefresh ilmu lagi. Karena ketika kita ngasih bimbingan itu kita mau tidak mau baca lagi, kemudian materi apa lagi. Jadi kita selalu untuk membaca, merefresh yang memori-memori yang lama. Bimbel itu. Apa ini Dok? Bimbel untuk S1? Untuk S1 kedokteran. Berarti KMPPD. Ya, seperti itu ya. Masih buka nggak mungkin? Sudah ada. Ada ini ya yang Mantap sekali. menempuh sarjana kedokteran mungkin butuh bimbingan. Bisa kontak di nomor di bawah ini. Kalau saya nggak sanggup Dok. Iya. Kalau dokter Profan gimana Dok? Ya, bentar. Kalau dokter Profan nih saya pernah dengar kalau beliau itu pernah COVID ya Dok ya. Ya itu tahap paling salah satu titik terendah sih dalam hidup. Gimana? Wah, ini menarik ini mungkin bisa disimak. Kesulitan kalau buat saya kesulitan pertama ya sulit itu pasti ada, tapi jangan dianggap sulit lah, jalanin aja. Betul. Coba aja. Kalau untuk itu salah satu titik terendah ya saat kena COVID, saya kehilangan kesehatan saya, kehilangan orang tua saya, mama saya almarhum. Nah, karena itu juga satu rangkaian kena semua. Ya, termasuk juga harus dirawat. Cukup lama, recovery-nya juga sampai bisa jalan itu ya proses banget. Bisa jalan cepat, bisa jalan pelan aja, jalan cepat itu. Kondisinya seperti apa Dok? Kok sampai jalan aja sampai ya dirawat intensif total itu di ICU ya? Ya HCU ICU sih. Udah ditawarin dokter Septian udah pernah sempat nawarin, pertama masuk aja udah ditawarin NIV, udah ventilator non invasif. Cuman ya serem ya. Berapa lama Dok? Dirawat berapa lama ya? 21 hari 22 hari gitu di Muardi. Itu 10 harinya saya lewatin di perawatan intensif itu. Ya. Apakah dokter Profan punya mungkin penyakit komorbid mungkin? Nggak ada. Nggak ada sih, biasa nggak ada Pak. Saya juga nggak ada komorbid tapi kena COVID seberat itu ya Dok? Masih muda lagi ya? Masih juga. Ya ini juga untuk peringatan untuk sobat-sobat Muardi juga ya Mbak betul. Bagaimana kita tidak boleh abai terhadap sesuatu yang belum kita tahu ya. Iya, apalagi kadang masih ngerasa aku muda nggak mungkin gitu ya. Muda, sehat ya. Dokter loh. Komorbid, dokter lagi ganteng, aduh. Ya, itu kayaknya enggak itu. Aduh. Tapi luar biasanya sekarang udah sehat ya Dok. Sudah bisa melalui masa-masa sulit itu dan semakin terasa berkah. Anugerah dari Yang Maha Kuasa ya. Jadi masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan untuk melayani masyarakat nanti ya melalui bidang yang dipelajari saat ini. Ya, betul. Ini Dok, karena tadi banyak kesulitan ya Dok ya. Pernah nggak sih Dok mau menyerah gitu ya? Dan mungkin sebagai informasi aja banyak mungkin yang residen atau mungkin calon residen yang mengundurkan diri ya, non sewu gitu. Sudah keterima tapi di tengah jalan mengundurkan diri dengan suatu hal alasan yang berbagai macam alasan ya. Pernah nggak sih Dok? Mungkin Dokter Arif dulu. Silakan Dok. Pernah itu di tahun pertama, tapi sudah lewat semester 1. Kalau boleh tahu semester 2. Ada apa di tahun pertama? Titik itu adalah salah satu titik terendah itu yang belum adaptasinya belum begitu baik. Kemudian seiring berjalannya waktu saya berpikir bahwa ketika saya menyerah, saya sudah sampai di sini. Tapi ketika saya tidak menyerah, kalaupun saya andaikan gagal, ya sudah berarti saya punya pengalaman saya gagal. Tapi saya punya pengalaman. Tapi ketika saya tidak menyerah dan saya berhasil, saya punya dua.
satu menang di pengalaman, dan kedua saya bisa jadi spesialis. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, 1 atau 2 kisah yang membuat sampai akhirnya pengen menyerah tuh ada apa sih gitu? Apa peristiwa apa mungkin masih teringat gitu? Iya. Adaptasinya yang tidak begitu kalau naik pesawat jet lag. Jadi jet lag, waduh. Habis dari Kalimantan saya langsung pendidikan. Waktu itu habis dari yang punya ini fasilitas semuanya full harus menjadi untul. Menjadi beradaptasi sedemikian rupa seperti itu, dan saya memang kalau adaptasinya agak lama. Jadi tidak bisa langsung cepat gitu. Nah, harusnya lebih cepat harusnya. Jadi sehingga kita bisa meninggalkan atribut-atribut yang terdahulu dan kita bisa udah mulai siap untuk residensi. Karena sebenarnya kalau dinikmatin suatu hal yang misalnya sulit atau susah gitu, kalau kita nikmatin ternyata juga fun-fun aja. Seperti itu. Artinya kita bisa menikmati kesulitan itu. Ada beberapa gimana, Dok? Kalau saya menyerah, saya nggak pernah nyerah. Luar biasa, semangat. Mantap. Nggak nyerah. Nggak nyerah. R1 lewatin. Ini mungkin yang mau, ini kan lagi di Muardi lagi wawancara presiden kan ini kan. Itu ada ini perlu didengerin nih, ya, perlu didengerin. Jadi nanti kalau di tahun-tahun pertama gitu mengalami badai gitu. Sulit itu pasti, tapi bisa gitu, bisa. Pasti bisa, jangan menyerah. Jangan menyerah. Cuman kalau saya sendiri sih titik terendah ya tadi ketika saya setelah COVID itu saya cuman ini saya masih bisa residen nggak ya? Ini saya masih bisa ngelanjutkan ini nggak ya dengan kondisi badan seperti ini, dengan kondisi nafas seperti itu tuh aja sih sebenarnya. Cuman pelan-pelan latihan, oh ternyata progresnya ada, ternyata progresnya bisa, ternyata setelah latihan nafas, mulai jalan, mulai ini bisa, saya bisa lanjut nih, saya yakin saya bisa. Tahun berapa sih, Dok? Bulan apa? Desember Januari saya 2020 dirawat. ya. Desember 2020 sampai Januari 2020. Berarti ya barusan. Iya. Itu luar biasa. Tapi ya pengalamannya kalau ngomongin menyerah sih enggak, cuman ini masih bisa gitu nggak? Iya, cuman ya gitulah. Maksudnya kalau nyerah sih enggak, cuman bertanya ini masih bisa nggak ya, masih sanggup nggak ya saya? Kalau di Propon masih berapa semester lagi nih, Dok, kira-kira? Masih sekarang semester 5, ya insya Allah semoga 3 semester lagi. Alhamdulillah. 1,5 tahun lagi ya. Bismillah. Kalau Dokter Arif kayaknya udah mau wisuda ini ya. Insya Allah tanggal 25 nanti. Alhamdulillah. Menyusul Dokter Nonot. Menyusul wisuda. Saya mau gantian mau naik sama yang bertiga ini ya. Ini kan ceritanya yang bertiga ini. Tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang layar gitu ya. Tadi ternyata bertiga ini dulu teman satu angkatan ya, Dok ya? Betul. Terus saya mau nanya nih, pengalaman seru apa sih bertiga ini nih? Karena tadi begitu, ternyata si ini, wah akhirnya rame ini. Sempat denger. Kalau dari tadi kan kita yang ditanyain, coba sekarang tanya Nono. Iya kan coba ditanya, gimana kan? Iya, Dokter Nono. Kalau saya sama Dokter Arif dulu ya, beliau itu sangat rajin sholat ya. Jadi sering mengajak saya dan teman-teman saya untuk sholat tepat waktu. Itu pengalamannya sih. Tapi Dokter Nono ikut? Iya, nunda. Nanti. Iya. Kalau Dokter Propan, saya lumayan agak sedikit berkesan ya. Karena dulu ada bisnis gitu ya. Bukan bisnis sih. Gitu ya, Dai. Beliau itu sering nolongin saya ketika jaga waktu dokter muda ya. Iya. Nolongin ini gimana? Konteksnya apa? Saya ketika berhalangan jaga, Dokter Propan yang menggantikan. Iya. Jangan menyerah. Ya, tentunya dengan sejumlah fee. Kartunya terbuka nih, kartunya ya. Tapi itu ternyata sumber ini juga ya, pemasukan. Lumayan buat jajan ya, Dok ya. Ya, dulu lumayan. Pengalaman. Nah ini, Dok, mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol pengalaman jadi residen ini banyak banget ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak, Dok? Suka dukanya apa nih, Dok? Selama menjadi residen di FKUNS di RSUD Muardi ini. Oh ya. Kalau saya lebih banyak sukanya. Banyak sukanya ya, mantap. Yang paling berkesan itu adalah belajar hal baru. Yes, itu paling
pengalaman yang mungkin tidak bisa kita lupakan karena ternyata kita harus selalu mempelajari hal baru. Kemudian karena dunia kedokteran itu ilmu selalu berkembang, maka kita harus belajar hal baru. Dan ketika kita sudah berada sering di dalam kesulitan, ternyata kita bisa menikmati kesulitan itu. Jadi ibaratnya mungkin kalau bahasa kedokterannya resistensi ya. Sudah resisten lama-lama jadi nikmat seperti itu. Kebal. Ya, kebal, mantap ya. Lama-lama ya udah nikmatin aja. Lebih banyak sukanya. Kalau dari perempuan gimana, Dok? Iya, kalau saya kan kalau ini kan udah mau selesai. Kalau saya kan belum. Masih. Jadi ya masih. Kalau sejauh ini gimana, Dok? Sejauh ini ya alhamdulillah, pokoknya kalau saya prinsipnya jalanin aja apa yang dikasih, yaitu rezeki saya, jalanin aja lah. Mau jalan hadapin aja. Susah pasti insya Allah bisa, gitu aja lah, jalanin aja, belajar. Kalau ada kurang ya belajar lagi. Kalau misalnya ada apa ya salah ya minta maaf gitu, ikutin rule of the game-nya aja. Oh ya, kalau di residen ini kan ada masa-masa stase ya, Dok ya. Ini saya agak nih. Jadi kalau Sobat Muardi mungkin belum tahu apa itu, Dok, stase, Dok? Waduh, stase. Apa, Dok? Stase, Dok? Ya. Jadi kan yang udah lulus gimana stase itu apa, Dok? Stase itu bagian. Kalau tahu stase ataupun bagian atau tahap gitu, Dok. Masa dalam suatu pembelajaran. Jadi selama sekian tahun masa belajar itu para residen ini harus menjalani semuanya ya, Dok, bagian-bagian ya, walaupun belajarnya seperti Dr. Propan di anestesi, Dr. Arif di saraf, tapi juga pernah harus ke obgyn gitu-gitu, Dok. Iya. Kalau mungkin kalau dari neurologi yang berhubungan seperti rehabilitasi medik, itu anestesi juga kita ada stase gitu. Bahkan ada stase. Kalau waktu itu ada dari bagian neurologi UNS itu salah satu kelebihannya adalah bisa stase ke Jepang, ke Tottori University. Wah, sampai ke Jepang, Dok? Betul. Itu biaya sendiri, dibiayai bagaimana, Dok? Iya, sebagian besar biaya sendiri. Sebagian biaya sendiri. Karena ke Jepang itu nggak murah, loh. Ada ini dapat bantuan juga dari bagian atau fakultas untuk tiket pesawat seperti itu. Tuh, jadi teman-teman yang mau ambil residen ya, neurologi itu ternyata stasenya tuh sampai ke Jepang. Yang pengen ketemu sama kakek Sugiono itu gak ada jauh-jauh, ini ada di depan kita. Siapa itu, Dok? Produser kita loh, enggak? Sama Christian Sugiono, karena udah jadi kakek-kakek itu ya. Sampai Jepang loh, keren banget ya, Dok ya. Berapa lama, Dok? Di sana waktu saya dan teman saya itu sekitar 4-5 minggu, 1 bulan. Sampai 1 bulan ya. Jadi belajarnya langsung di rumah sakit mana, Dok? Ke rumah sakit Tottori, ke Yonago atau universitasnya Tottori University. Okay. Jadi ini menimba ilmunya sampai ke negeri Jepang, tuh sekolahnya luar biasa mantap. Kalau Dokter Propan sampai mana paling jauh, Dok? Ya karena saya begitu mau bagian stase luar udah ada edisi Covid ya, iya langsung semua di sini saja. Iya, kebetulan kan rumah sakit Dokter mungkin menjadi rujukan Covid. Betul. Nggak perlu ke luar negeri, tapi semuanya yang malah semua kesini ya, Dok, kayak ke Muardi. Apalagi anestesi tuh ini sekali ya. Jadi anestesi itu garda terbelakang karena udah parah. Garda terbelakang. Terbelakangnya lagi ada forensik sebenarnya. Oh iya. Ini paling mentok. Kalau udah nggak bisa kemana-mana lagi ke forensik. Ya karena kalau di anestesi, kalau Sobat Muardi mungkin tahu, biasanya di ruang ICU atau intensif itu beliau-beliau ini yang ini ada menjadi penanggung jawab. Iya, luar biasa ya. Kita yang tata laksana RW-nya, kita yang evaluasi kecukupan oksigennya, kemudian kita yang winning, kita yang kurangi pelan-pelan, termasuk intinya di situ kita semua berperan. Mantap, ternyata menarik sekali ya dunia residen tuh, nggak seperti yang kita bayangkan atau teman-teman di rumah bayangkan. Ya, mungkin ada sedikit pesan dari Dr. Arif dan Dr. Propan tentang gimana ya, adik-adik kelas atau para dokter yang masih belum menempuh dunia spesialis. Ada tips dan trik
Wah, Kalau saya tadi gitu, intinya ya masuk residensi itu nggak main-main, masuk residensi itu harus serius. Berarti ya harus dipersiapkan, harus ada plannya seperti apa gitu loh. Persiapannya apa saja ya. Gak langsung gitu asal tadi. masuk. Nggak langsung. Apa Nggak aja kuat mungkin bisa keluar, persiapannya apa aja nih dok? Tuh, persiapan apa aja sih ya? Waduh. Menjadi residen itu yang paling penting itu adalah mental. Mentalnya dulu. Mental dulu. Mau punya finansial nggak punya mental nggak akan benar. bisa. Aja. Ingat R1 itu berat. Wah, R0. ingat R1 itu berat. R0 nggak berat. Enggak. Ya bisa lah, bisa tenang, semangat. Bisa. Terus pertama mental, yang kedua finansial jelas ya. Terus Ilmu mungkin dok, ilmu? Ya Enggak. ilmu itu asal mental kuat, finansial siap. Terus soalnya kenapa finansial sih kita harus siap? Ya namanya sekolah kan kita nggak bisa sambil Bekerja. sulit lah sambil Iya, bekerja iya, itu, betul. nggak rasional lah sambil bekerja itu. Kecuali punya passive income. Ya, itu tadi investasi, investasi. ya. Wah, luar biasa. Perlu di highlight investasi. Itu Nah, apa yang sih, Dok, ketiga, juga? Tanah apa kos-kosan. Bitcoin. Bocoran. ya enggak. Ini gimana sih? Kita mau gali Apa itu loh aja? padahal loh. Ya enggak, itu yang penting kita harus disiapkan. Ya. Ya. Kayak gitu. Enggak kok. Terus ketiga baru pendidikan ya, maksudnya ilmunya baru kita siapkan ilmunya. Terus apa lagi mungkin? Mungkin nambahin sedikit kemauan. Kemauan. Ya, ada juga yang mental punya atau finansial punya tapi tidak punya kemauan. Wah, sama aja ya dok. Betul. Kemudian dan kemauan ini atau tekad ini harus kuat. Karena kalau cuman setengah-setengah itu Pengen nanti tok, gitu ya? pengen tok atau cuma setengah juga mesti daftarnya atau mau mencoba juga enggak serius. Akhirnya ya enggak keterima Ya. seperti itu. Kalau memang sudah memutuskan untuk jalan hidup saya atau saya ingin menjadi spesialis, sudah benar-benar terjun, luangkan waktu termasuk yang sudah diberitakan tadi dan jangan takut untuk mencoba. Ya, Ya, jangan takut betul. untuk mencoba. Ya, Betul. saya aja 4 kali loh. 4 Iya, kali ya, betul. luar biasa. Tahu nggak rasanya sakit nggak keterima? Selama 3 kali ya. dari Pernah penolak. nembak cewek nggak keterima. Nah, Nah, itu kalau itu nembak cewek kayaknya 6 kali ya dok. udah jangan buka yang gitu. Jokinya ya. Oke. Sip. Ini Sobat Muardi nggak terasa ya, mungkin udah 30 menit lebih ya kita ngobrol-ngobrol bersama di sini. Semoga Sobat Muardi di rumah yang sedang mendengarkan melalui Spotify atau YouTube mendapat banyak inspirasi ya dok, pengalaman juga. Jadi terutama buat teman-teman yang mungkin ingin kedepannya mengambil pendidikan dokter spesialis gitu. Jadi tadi kurang lebihnya udah dibagikan tips-tips dan pengalaman dari dokter Propan maupun dokter Arif. Teman-teman mungkin bisa mengambil inspirasi sebanyak-banyaknya. Kemudian apa yang mau ditambahkan lagi, dokter Anat? Sudah ya. Jadi tetap dengarkan dan simak podcast kami di RSUD Dr. Muardi Positif Podcast Sehat Solutif. Ya. Itu di ke depan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dengan bintang tamu yang asik-asik juga. Jangan lupa juga share, like, komen gitu ya, subscribe. Gitu ya. Oke, demikian podcast dan obrolan kita siang hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.